Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini saya akan memberikan kuliah atau pengenalan mengenai Family Assessment Tools atau yang kita sering sebut perangkat penilaian keluarga. Mungkin kemarin waktu tutorial sudah ada di status komprehensif mengenai perangkat penilaian yang harus dinilai, baik itu yang adik-adik nanti nanya ke pasiennya, ataupun yang adik-adik nanti lihat dari analisis di lingkungan atau keluarganya. Nah, sekarang kita mulai dulu ya untuk perangkat penilaian keluarga. Harapannya dengan kuliah ini semakin membuka wawasan, semakin tahu manfaat dari penilaian keluarga. Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk menjelaskan kegunaan dari perangkat penilaian keluarga. Nanti insya Allah saya akan paparkan satu persatu beberapa family assessment tools yang sering digunakan dan juga menjelaskan jenis perangkat penilaian keluarga, lalu menggunakan perangkat penilaian keluarga dalam menganalisis dinamika keluarga. Kenapa sih harus tahu tentang perangkat penilaian keluarga? Ya. Jadi tadi ya bisa menilai fungsi keluarga, menilai interaksi dinamika keluarga, menilai mekanisme coping pada keluarga tersebut, lalu menilai sumber daya keluarga, menilai struktur keluarga, menilai riwayat penyakit keluarga, dan memberikan dukungan sebelum timbul masalah kesehatan. Ya, adik-adik harus ingat bahwa di layanan primer pasien sendiri itu tidak datang sebagai individu saja yang terisolasi, maksudnya fokus individunya saja. Tetapi mereka itu selalu datang sebagai bagian dari sebuah sistem keluarga. Nah, sehingga kesehatan sendiri ini sering dipengaruhi oleh dinamika keluarga tersebut. Itu baik itu nanti dukungan sosialnya, ekonomi, atau relasi antar anggota keluarga yang terdekat, bisa nanti juga ke lingkungan sekitar, tetangga, teman kerja. Oleh karena itu, dokter di layanan primer membutuhkan keterampilan family assessment untuk memahami akar masalah, sehingga bukan hanya mengobati masalahnya. Itu, ya. Eh, nah. Jadi tadi ya, family assessment adalah proses sistematis untuk menilai fungsi keluarga, interaksi, sumber daya, dan potensi risiko. Tujuannya bukan untuk menilai benar salah, tetapi untuk memahami konteks biopsikososial pada pasien. Itu. Contohnya nanti misalnya kita bisa melihat tingkat kepatuhan seseorang dalam berobat dipengaruhi apa saja. Lalu orang yang hamil memiliki penyakit kronis, gangguan mental, apakah memiliki caregiver atau pengasuhnya? Lalu, apakah ada dampak dari konflik yang mungkin terjadi pada seorang pasien kita yang memperburuk penyakit psikosomatiknya? Ya. Jadi, penekanan kompetensi yang kita harus tahu yaitu mengenai komunikasi terapeutik, lalu pendekatan biopsikososial, ya, manajemen pasien kronis, dan juga pencegahan masalah keluarga sebelum terjadinya konflik atau krisis. Itu yang bisa kita dapatkan dari pelayanan atau penilaian kesehatan Family Assessment Tools. Sebenarnya untuk Family Assessment Tools ini banyak sekali ya dari referensi itu macam-macamnya. Tapi di sini saya akan hanya menekankan di Family Genogram, Family Circle, ya, atau siklus keluarga, lalu Apgar, Family Apgar, Scream, dan juga Family Mapping. Yang lainnya hanya cukup tahu saja dan tidak akan saya jelaskan pada sesi ini. Nah, yang pertama genogram. Jadi genogram sendiri ini merupakan suatu alat untuk menilai struktur dan riwayat. Gitu, ya. Kalau zaman dulu kalian tahu mengenai pohon keluarga, nah ini mirip ya. Jadi genogram ini menggambarkan faktor biopsikososial individu dan keluarga dalam 3 generasi. Ini ingat ya, 3 generasi. Jadi misalnya kalau saya nanti bisa anak saya dan orang tua saya, atau kalau yang belum punya anak berarti orang tua bisa kakek nenek. Gitu. Tapi kalau sekiranya dari nanti uyutnya berpengaruh dan lain-lain itu boleh ditambahkan karena minimalnya 3 generasi untuk menggambarkan siklus hidup keluarga, penyakit, dan hubungan antar anggota keluarga. Manfaat dari genogram. Kegunaannya untuk mengetahui hubungan di antara keluarga, bisa masalah medis, psikologis keluarga yang sederhana, ini mudah, cepat, dan murah.
keuntungannya. Jadi kalau ditanya, kapan sih digunakan di layanan primer? Ya, kapanpun bisa digunakan. Ya, penyakit apapun bisa digunakan. Contohnya pada penyakit kronis, DM, hipertensi, TBC, jelas ya nanti jadi bisa melihat dari mana faktor genetiknya, siapa eh, tuh yang genetiknya sangat kuat, siapa saja nanti yang beresiko. Hipertensi juga sama. Untuk TBC, TBC kan bukan genetik tapi infeksi. Tapi jadi kita bisa lihat nih, siapa kira-kira yang memiliki TBC di keluarganya. Nanti kita bisa tracking ke kontak erat pasien. Lalu karena resiko tinggi, misalnya dari usia, nanti kita lihat dari usia ibunya, lalu juga apakah ibunya punya hipertensi, seperti itu. Lalu kasus dengan beban caregiving, ini maksudnya penyakit-penyakit kronis, psikosomatik, lalu penyakit psikiatri, tentu nanti kita harus lihat kira-kira nanti dia serumahnya sama siapa, bagaimana nanti yang mengurus dan interaksi pasien. Tadi ya gangguan psikosomatis bahkan anamnesis pranikah. Jadi dari genogram itu kita bisa lihat silsilah keluarganya, resiko penyakit di kemudian hari. Selain untuk melengkapi dari screening Catin dan nanti untuk konseling keluarga itu. Tadi ya saya ulang-ulang lagi, jadi wajib tiga generasi. Lalu nanti ada beberapa simbol. Ada yang standar wajib ada pria, perempuan, pernikahan, perceraian, kematian. Ini standar internasional. Jadi adik-adik nggak perlu bikin sendiri, tapi mengikuti yang ada di buku. Lalu riwayat penyakit yang signifikan, relasi emosional. Nah, nanti ada enmeshment, konflik ambivalen, atau nanti kita lihat di family line family map-nya nanti akan dijelaskan. Lalu anggota serumah diberi lingkaran atau boleh garis putus-putus yang menandakan dia satu rumah. Lalu tanggal kejadian penting, lahirnya, menikah, cerai, meninggal, pakai tanggal gitu. Nah, ini ya untuk tadi manfaatnya untuk mengetahui secara cepat hubungan di antara anggota keluarga sebagai cara untuk melihat masalah medis dan psikologis keluarga dan sebagai alat untuk mengerti keluarga dari multigenerasi. Jadi ini bisa dilihat, ini adalah gambar dari genogram seseorang. Ya, ini orang tuanya, ini tandanya dia bercerai, lalu ini dari anaknya. Anaknya itu ada tiga. Anak pertama ditulis dari sebelah kiri, lalu anak kedua dan anak terakhir. Ini tanda ada garis ini adalah tanda suatu pernikahan, dan ini dia tanda sudah punya anak. Jadi nanti bikin percabangan lagi ke bawah. Contoh 5 pertanyaan dasar membuat genogram. Yang pertama, siapa saja yang tinggal serumah dengan Anda? Jadi nanti selain kita menanyakan keluarga intinya, adik kakak, orang tua, dan juga kita tanya dia serumah dengan siapa saja. Lalu apakah ada anggota keluarga dengan penyakit yang sama? Lalu bagaimana hubungan Anda dengan ayah, ibu, saudara? Dan apakah pernah terjadi peristiwa penting dalam keluarga? Misalnya nanti ditanya nih, eh, kalau sudah meninggal, kapan? Kalau lupa tanggal nggak masalah, minimal ingat tahunnya. Jika ada perceraian kapan, lalu pindah rumah boleh dicatat juga. Dan siapa orang yang paling Anda andalkan saat sakit? Ini penting nanti untuk menentukan siapa yang akan menjadi caregivernya. Ini simbol-simbolnya eh, yang tadi telah saya eh, jelaskan ya bahwa ini yang standar internasional. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dirubah. Ini tadi kehamilan segitiga itu juga tanda pasti. Meninggal, meninggalnya ini sebenarnya kita pakainya sepakat saja jadi silang saja. Lalu ini untuk yang anak adopsi, ini untuk pencatatan menikah ditulis M tahun berapa, perceraian tahun berapa, ada konflik, ada hubungan jauh, bisa ditampilkan seperti ini. Dan kalau keluarga tinggal serumah bisa berupa lingkaran atau berupa garis putus-putus yang penting menandakan satu hubungan. Ini untuk penyakit-penyakit, ini memang penyakit yang secara umum eh, sering muncul di genogram dan tandanya seperti ini. Tapi jika tidak memungkinkan, nanti kita bisa membuat legenda dengan kode. Seperti ini kodenya. Jadi misalnya nanti kalau hipertensi biasanya memang ditebalkan. Nanti kalau misalnya tidak memungkinkan ditebalkan, nanti ditulis dengan inisial ini boleh saja. Atau ada penyakit di luar ini nanti tandanya mau bintang,
mau tanda kotak kecil, itu boleh, yang penting dijelaskan di legendanya. Jangan lupa juga saat pembuatan genogram, nanti di judul atasnya ditulis genogram keluarga Bapak siapa dan tanggal pembuatan genogram. Itu lalu juga untuk pasien jangan lupa dikasih panah menunjukkan bahwa itu pasien kita. Mencantumkan nama dan umur setiap komponen, setiap simbolnya, lalu menggambarkan anggota keluarga dari satu generasi pada satu garis horizontal yang sama. Jadi kalau misalnya tadi ya contohnya ini satu garis horizontal tuh ini sebaris gitu. Tuh, lalu tanggal penting tadi sudah contohnya seperti tadi. Nah, ini juga peraturannya jadi anak pertama diurutkan dari sebelah kiri sampai anak terakhir. Jangan lupa simbol-simbol ditentukan dan dijelaskan. Lalu keluarga yang tinggal serumah itu ditandai berupa lingkaran, catat-catat tanggal kejadian, lalu pengasuh caregiver ditambahkan dan juga bahkan hewan peliharaan bisa kita tambahkan juga. Nah, ini contohnya keluarga eh, Bapak J, ini dibuatnya 27 April, jadi adik-adik bisa lihat ya, ini sudah memenuhi minimal dari pembuatan genogram. Ada judul, nama keluarga, tanggal pembuatan, lalu ini dibuatnya 3 baris. Ya, pasiennya yang mana? Ini pasiennya, anak-anak. Itu. Nah, ini kalau kita lihat eh, lengkap ya. Ada laki-laki perempuan, tanda meninggal. Nah, ini sedang dispepsi, ditandai dengan tanda seperti ini. Kalau nggak mungkin nanti mau nulis SD juga boleh saja. APP, appendicitis, ini tuh bisa berupa huruf seperti ini. Yang penting ada tandanya. Lalu tadi kan kalau tulisannya harus dilingkari kalau satu rumah. Sebenarnya yang penting garis tertutup seperti ini. Itu ya. Kalau yang tidak serumah tapi berinteraksi dan beresiko terhadap penyakitnya, nanti bisa dengan garis-garis putus seperti ini. Contohnya ini tetangga ya, karena anak ini dititipkan ke tetangganya, caregivernya tetangganya, karena saling berinteraksi dan dicurigai nanti ngaruh ke biopsikososialnya, sehingga nanti dibuat saja tidak serumah. Ini contoh lainnya. Ini serumahnya sebenarnya ini dia rumah saling berdekatan. Jadi misalnya nempel. Jadi ada juga seperti rumah petakan satu kotak itu sangat berdekatan. Gitu. Nah, ini contoh lagi yang baru nih penyakit jantung. Oh, ini tanda menikahnya kapan? Ini meninggalnya tahun 2023. Gitu. Sebenarnya genogram sendiri ini sudah banyak yang meneliti juga dan ada manfaatnya. Salah satunya ini dalam mendeteksi faktor resiko penyakit degeneratif dan keganasan di masyarakat. Nah, ini ya salah satu jurnalnya yang kalian bisa akses bahwa ada manfaatnya tadi. Jadi bukan hanya sebatas kita bertanya kepada seseorang, tapi dari situ kita juga bisa menggambarkan bagaimana resiko penyakit yang akan dia derita baik yang sedang dialami atau resiko di masa yang akan datang atau masa depan. Hmm. Ini juga ada aplikasinya. Jadi adik-adik dalam membuat genogram bisa saja menggunakan aplikasi Genoprok. Nanti boleh dicoba-coba. Lebih nyaman pakai ini atau pakai bikin manual, misalnya di Drawio. Oke, untuk genogram semoga menjadi lebih kebayang dan ada bayangan ya untuk setiap tutorial bahwa kalian harus membuat genogram. Itu. Berikutnya kita masuk ke family life cycle. Jadi family life cycle ini merupakan suatu siklus kehidupan keluarga yang menggambarkan fase dan transisi yang normal. Maksudnya gimana? Jadi nanti menggambarkan bahwa seseorang ini dia fasenya sedang baru menikah atau belum menikah, lalu mempunyai anak, bahkan nanti bisa dilihat usia anaknya, anak balita, bayi, anak sekolah, golongan dewasa, atau sudah memasuki fase lansia. Gitu.
Kenapa kita harus mempelajari life cycle dari seseorang? Karena saat seorang dokter mengetahui pasien tersebut sedang berada di siklus kehidupan tertentu, nanti seorang dokter itu dapat mendiagnosis dengan tepat dan menghubungkannya dengan status kesehatan individu dan keluarga. Nah, makanya nanti kalian harus tahu pasien kalian itu usianya berapa, keadaannya seperti apa, karena berbeda. Bisa dilihat ya dari siklus Duval, ada 8 tingkatan. Jadi yang pertama itu adalah pasangan yang baru menikah belum punya anak, tentu nanti akan berbeda dengan pasangan yang sudah memiliki anak. Anaknya nanti dibagi lagi, ada anak yang bayi baru lahir sampai 30 bulan, lalu keluarga dengan anak preschool sampai 6 tahun, lalu juga nanti yang remaja ya, hingga nanti lansia dewasa. Jadi ini adalah siklus kehidupan menurut Duval yang sekarang masih kita adaptasi dan ini wajib kalian tentukan atau pastikan kepada pasien yang sedang kalian hadapi. Ini menurut Erik Erikson, jadi nanti dilihat karena dari tiap usia ini beda. Contohnya misalnya kalau usia kalian nih sudah 21 sampai 39 tahun lebih nantinya, jadi secara psikososial itu kalian itu sudah mulai mengisolasi diri. Karena pada saat kalian kebingungan mencari peran hidup kalian, identitas itu harusnya di usia 13 sampai 21 tahun. Jadi di remaja sampai dewasa itu. Dan di usia 21 39 nanti biasanya perkembangan yang muncul misalnya contohnya ini dari love. Jadi mulai percintaan. Nah, disinilah usia-usianya sehingga nanti kita tuh bisa menentukan kayak kalau misalnya sudah lansia bukan masalah isolasi diri lagi, tapi bagaimana dia stagnan menghadapi kehidupan, lalu juga bagaimana dia integritas terhadap kehidupannya. Nah, ini contohnya ya, kita contoh yang kalian saja nih. Misalnya kalian itu masuknya ke dewasa awal, sifat utamanya tadi misalnya love ya cinta. Lalu kalau kita lihat dari tantangan krisis yang kalian hadapi itu sekarang sudah mulai dari segi pertemanan atau hubungan lainnya sudah mulai ada keakraban atau kemesraan, tapi bisa jadi nanti kalian merasa terkucil di fase-fase seperti ini. Peran yang signifikan bukan lagi keluarga, tapi teman-teman lingkungan kalian dan pasangan kalian jika ada. Itu. Dan pertanyaan inti yang biasanya dihadapi oleh orang-orang dewasa awal, apakah saya bisa mencintai atau menyayangi seseorang itu? Karena tadi jadi sifatnya sudah mulai memikirkan masalah cinta gitu. Beda kalau misalnya yang dewasa akhir, misalnya 40 tahun ke atas. Jadi bukan masalah percintaan lagi, tapi lebih care atau lebih sifat peduli yang ditonjolkan. Dan bagaimana tantangannya itu dalam kebangkitan dan berhenti. Ini tuh bisa di karirnya, bisa di hubungan sosialnya. Lalu perannya lebih ke peran di rumah tangga dan lingkungan pekerjaan itu. Dan mulai memikirkan bahwa apakah hidup saya ini menjadi ada manfaatnya atau berarti bagi diri saya atau orang lain. Termasuk nanti SOKA pun kalian harus bisa menentukannya siklus pasien kalian, baik Duval maupun Erik Erikson. Oke, ini contohnya mangga ya nanti kalian baca dan saya lihat juga di tutorial kalian memang sudah mulai mencari sesuai textbook yang kami rekomendasikan. Ini contohnya, jadi misalnya pasangan baru menikah yang harus kita pikirkan siklusnya itu mereka ada adaptasi peran baru. Sehingga mungkin nanti kita lihat dari aspek sumber daya dan patologis yang mungkin muncul dari seseorang tersebut. Lalu juga misalnya keluarga yang punya anak pertama, nanti lihat dari krisis peran ibunya dan risiko postpartum baby blues itu juga harus difikirkan. Lalu dari anak remaja tadi ya konflik-konflik yang mulai muncul dan lansia misalnya dari penyakit kronis ataupun sudah mulai ada kehilangan pasangan, ditinggalkan, meninggal dan lain-lain atau ditinggalkan dari anak-anaknya. Kita lanjut ke family mapping.
Family mapping sendiri ini merupakan alat penilaian yang dikembangkan oleh seorang psikiater dan terapis keluarga, namanya Salvador. Sebenarnya beliau itu membuat family mapping ini sebagai komunikasi informasi tentang sistem keluarga kepada rekan sejawatnya melalui penggunaan simbol. Itu awal mulanya. Nah, tapi ternyata ini bermanfaat. Jadi tadi bisa dikaitkan ke genogram yang tadi, ataupun juga nanti dalam tata laksana komprehensifnya. Ini simbol-simbolnya ada enmeshment, hubungan yang terlalu dekat, ya, ada hubungan yang terpisah, garisnya nanti putus-putus. Maaf ya nggak jelas, ini biasanya putus-putus. Lalu hubungan normal, garis biasa saja lurus, ada konflik, ya, zigzag, lalu ada koalisi, misalnya adanya relasi yang sangat kuat, atau triangulasi. Jadi garis berbentuk segitiga yang menghubungkan tiga individu. Ini contohnya yang pertama dari hubungan normal. Simbolnya itu garis tunggal, jadi nanti lurus. Misalnya nanti Bapak F dengan istrinya eh, mau kalian nulis normal saja lurus, atau kalau tidak terlalu bermakna, normal ini nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Gitu. Artinya hubungan dengan batasan yang sehat, ada kedekatan emosional tetapi tetap punya ruang pribadi, lalu ciri-cirinya komunikasinya biasanya terbuka. Nanti saat pasien bercerita ke kita, dia bilang, ya saling membantu dok, saling mengingatkan, misalnya seperti itu. Tapi tidak bergantung berlebihan, jadi sebatas kayak saling reminder, misalnya eh, mengingatkan waktu tidur, mengingatkan waktu minum obat, waktu makan, itu. Nah, ini contohnya. Jadi seorang ibu mendukung pasien hipertensi minum obat, tapi tidak mengontrol secara berlebihan. Jadi tetap membiarkan pasien itu mengatur dirinya sendiri. Orang tua yang mendampingin pasien remaja tanpa terlalu dominan, dan juga eh, misalnya eh, apa ya, misalnya nenek gitu terhadap anaknya walaupun sudah menikah tetap memberi perhatian tapi tidak mengontrol secara berlebihan. Ini yang tidak terlalu dekat, eh, nanti garisnya seperti ini. Ya. Biasanya ini khasnya individunya itu sulit mengambil keputusan sendiri. Ciri-cirinya semua hal harus diketahui keluarga, lalu sering ikut campur dalam keputusan pribadi. Itu. Biasanya seseorang ketergantungan kalau minum obat itu harus izin, tergantung obatnya disediakan orang tua, gitu. Jadi itu terlalu dekat, tidak ada batasnya. Atau eh, remaja dia cemas datang ke dokter, tapi saat dokter bertanya itu yang menjawab tuh orang tuanya. Itu. Jadi itu hubungan yang kurang baik. Kita bilangnya yang terlalu dekat atau tidak ada batas. Gitu. Atau suami istri di mana satu pihak mengendalikan pola makan atau aktivitasnya secara ekstrim. Lalu untuk hubungan jauh, garisnya putus-putus, biasanya kurang interaksi, kurang mendukung emosional, seperti nanti pasiennya mungkin cerita, iya dok jarang berbicara satu rumah tapi nggak pernah ngobrol, malah pernah ada masalah, nggak pernah saling memedulikan hidup masing-masing itu. Atau contohnya misalnya pasien lansia tinggal bersama anaknya, tetapi tidak pernah ditemani kontrol. Itu salah satu hubungan jauh gitu, kurang terhubung. Atau orang tua tidak menyadari bahwa anaknya ini mengalami depresi atau cemas, padahal satu rumah. Itu salah satu contohnya. Kalau konflik ini harus jelasnya, jadi ada ketegangan berkepanjangan, pertengkaran, hubungan yang antagonis. Biasanya sangat spesifik bilang suka bertengkar, nada bicara tinggi kalau ngomong keras, permusuhan, itu. Jadi contoh-contohnya konflik-konflik suami istri. Lalu misalnya nih, kalau pada penyakit pasien hipertensi, nanti dia mungkin cerita, iya dok tekanan darah saya tuh suka naik karena saya suka bertengkar sama ini di rumah misalnya. Nah itu nanti kalian bisa tambahkan garis zigzag. Atau anak mengalami masalah perilaku akibat konflik orang tua. Berikutnya ada aliansi atau koalisi, garis lengkung yang menghubungkan dua orang. Jadi nanti biasanya dua anggota keluarga itu dia kompak ya, lebih dekat dibanding yang lainnya.
Tapi tergantung konteksnya. Kalau berlebihan bukan koalisi itu. Dan ini sebenarnya tidak jika tidak terlalu berpengaruh tidak wajib juga ditulis. Tapi jika sangat berperan berpengaruh boleh ditulis sama adik-adik. Itu. Contohnya kalau yang aliansi sehat itu jadi pasangan suami istri kompak membesarkan anak. Itu. Kalau tidak sehat misalnya ada dua anggota melawan misalnya jadi nanti ada anak yang paling bungsu eh, anak pertama sama anak keduanya dia berkoalisi karena tidak untuk membuli lah atau tidak suka anak bungsunya atau adik bungsunya gitu. Nanti hasilnya juga bisa jadi salah satu anggota merasa dikucilkan untuk yang koalisi tidak sehat itu atau keputusan dibuat tanpa melibatkan pihak ketiga. Contohnya ini klinisnya misalnya ibu dan anak kompak melawan ayahnya. Ayahnya tidak dilibatkan dalam perawatan pasien. Nah, itu dia yang koalisi yang tidak sehat. Lalu untuk triangulasi segitiga ya, jadi menghubungkan dari tiga orang, biasanya tanda di fungsi keluarga. Jadi kalau triangulasi ini ada, biasanya berkaitan dengan Apgar skor yang bermasalah. Itu. Contohnya, hmm, anak sering ditarik ke konflik orang tua. Jadi nanti gambarnya keterlibatan anak dalam konflik orang tua tersebut, lalu konflik tidak benar-benar selesai karena pihak ketiga dijadikan tameng. Itu. Contoh klinisnya nanti mungkin anaknya yang berobat ke kita. Jadi anak dijadikan tempat curhat, orang tuanya bertengkar, anaknya gejalanya stres, sehingga itu nanti bikin segitiga triangulasi. Tuh. Atau suami istri berselisih, ibu mertuanya harus dilibatkan. Jadi hubungannya makin rumit, itu juga masuk ke triangulasi. Gitu. Nah, ini contohnya ya, ini contoh yang hubungan biasa saja. Satu, hubungan dekat dan konflik. Pembuatan family map ini, kalau sangat complicated, saran saya dipisah saja. Tapi kalau tidak terlalu complicated, bisa disambungkan di genogram. Contohnya yang ini tadi nih. Nah ini. Hmm. Tapi kalau misalnya masalahnya cukup banyak, lebih baiknya dipisahkan saja. Dan sebenarnya adik-adik nggak usah menuliskan deskripsinya. Jadi cukup dengan legenda saja atau keterangan di bawahnya. Tapi harus diberi keterangan juga ya pasiennya ini yang mana gitu. Dan penyakitnya, usia, simbolnya masih sama dengan genogram. Gitu ya. Ini tadi contohnya jika digabungkan. Berikutnya mengenai Apgar. Apgar ini salah satu fungsi keluarga, salah satu alat untuk mengenal fungsi keluarga. Itu. Dimulainya ini diciptakan oleh seseorang pada tahun 78. Jadi menilai hubungan keluarga yang ditinjau dari beberapa aspek. Apgar ini berupa singkatan yang A adaptasi, ya, P partnership atau kemitraan, G itu growth pertumbuhan, affection kasih sayang, dan resolve kebersamaan. Ini untuk contoh pengisiannya nanti diisi dan diskor. Kalau skornya 5, ini sesuai indikatornya, jadi dia disfungsional sedang. Ini juga dari tabelnya sih sudah cukup menjelaskan. Jadi nanti tinggal bagaimana kalian cara bertanya ke pasien tersebut. Ini juga sudah banyak penelitian yang memanfaatkan fungsi keluarga dengan Apgar Score sehingga bisa mempengaruhi kualitas hidup pasien, terutama seringnya pada penyakit kronis degeneratif di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hmm. Lalu ada SCREAM, ya ini yang terakhir, penilaian terhadap sumber daya. Nanti dilihat ada kolom sumber daya dan patologis. Jadi sumber daya itu merupakan kekuatan dan patologisnya adalah kekurangan. Biasanya dibutuhkan untuk pasien dengan perawatan yang lama, kronis, stadium terminal itu. Tapi balik lagi saya katakan bahwa semua tools ini bisa dipakai pada seluruh penyakit yang akut pun bisa kita nilai. Nggak harus sampai menunggu fase kronis atau stadium terminal. Gitu.
Dan juga manfaat scrim bisa menilai sumber daya yang tidak patuh. Itu karena nanti kita bisa melihat dari beberapa aspek. Ini aspeknya, scrim ini juga singkatan, S-nya sosial. Contoh pertanyaan nanti siapa yang merawatnya, interaksinya dengan siapa, dekat tidak dengan lingkungan sekitar, ada komunikasi dengan tetangga, tempat kerja, itu. Kalau kultural, budaya, jadi bisa dilihat dari suku dia atau dari lingkungan dia, tinggalnya di suku mana, itu. Eh, Bisa jadi kadang ada berupa mitos-mitos dari misalnya harus makan apa gitu buat penyakitnya itu juga bisa nih kalau tidak ada manfaatnya dia patologis. Contohnya kan kalau kalau di kasus kita ini yang pertama misalnya ibu hamil disarankan menggunakan penitih. Nah, itu kan bukan sumber daya ya, itu patologis karena berupa mitos dan tidak ada manfaatnya. Lalu religius sebelum religius pastikan identitas pasien kita. Nanti kita lihat apakah ada usaha dia dalam menghadapi penyakitnya. Misalnya dengan sumber dayanya pasiennya rajin sholat 5 waktu, lalu dia sering berdoa, atau patologisnya dia tidak percaya dengan Tuhan, makanya dia merasa dia menjadi sakit itu. Religi sendiri ini selain agama bisa juga kalau dia aktif ikut kegiatan-kegiatan, kajian-kajian yang bermanfaat, itu bisa masukkan sumber daya. Edukasional ini dasarnya dari pendidikan pasien, tapi tidak menutup kemungkinan walaupun dia misalnya lulusan SMA, tapi ternyata tidak paham mengenai kapan kontrol, instruksi pengobatan, sehingga masuknya patologis. Tapi kalau dia paham bagaimana mengatur penyakit dia, perawatan dia, nanti masuknya sumber daya. Kalau ekonomi, eh, contoh pertanyaan simpelnya, cukup dana tidak untuk kontrol berobat. Berobatnya menggunakan apa? Asuransi kesehatan. Biasanya bagaimana? Apakah ada obat yang beli sendiri atau full dari ditanggung dari BPJS itu. Lalu ada medikal, tadi ya punya asuransi kesehatan atau tidak. Lalu kita harus sampai detail sudah dibayar atau belum karena memang hal seperti itu sering mempengaruhi penyakit pasien. Misalnya ternyata punya BPJS tapi BPJS-nya mati. Itu nanti mempengaruhi dari medikal. Nanti ditanya matinya kenapa? Karena penghasilannya tidak ada, berarti masuk di ekonomi patologisnya. Bahwa penghasilannya itu tidak ada atau kurang. Ini contoh kasusnya, mangga ya, adik-adik saya bikin cukup banyak ini, ada 3 slide. Nah, ini sumber dayanya. Jadi untuk sosialnya pada pasien tadi, contohnya nih ada suami di rumah meski jarang komunikasi, misalnya ada hubungan minimal dengan tetangga masih suka nyapa, itu bisa masuk sumber daya. Tapi kalau dia sudah tidak punya teman dekat, lalu suami tidak bisa mendampingin, tidak ada keluarga dekat, itu bisa masuk patologis. Minim dukungan sosial. Lalu kultural, pola makan keluarganya rutin, eh, nilai kekeluargaannya masih kuat, jadi sering kumpul, budayanya itu bisa masuk sumber daya. Tapi kalau misalnya patologisnya, misalnya keyakinan bahwa obat kimia merusak ginjal, lalu kebiasaan botram, makan gorengan, asin, itu masuk patologis. Religius, ini tadi misalnya aktif pengajian karena mendapat dukungan operasional positif. Nah, jadi adik-adik juga nanti bisa dijelaskan nih makna dari skripnya. Karena bisa jadi aktif pengajian malah mendapat eh, masalah di patologis, itu nggak masalah. Lalu ada juga nih masalah patologis, dia menjadi menghentikan obat karena puasa Senin Kamis, takut puasa tidak sah. Nah, itu kan dari segi religis dia tahu nih dia puasa Senin Kamis bagus, tapi dia memaknainya bahwa kalau puasa itu nggak boleh minum obat, ya karena sudah cukup dengan puasa. Itu masuk patologis. Lalu eh, yang edukasional, dia misalnya dapat ilmu tentang penyakitnya dari anaknya yang pendidikan SMA, itu sumber daya. Tapi kalau patologisnya dia sendiri tidak paham. Tamatan SMP, jadi patologis. Kesulitan membaca dosis obat, nggak bisa baca misalnya, patologis. Lalu nggak punya alat pemeriksaan gula, contohnya.
Tidak memahami konsep penyakit dan kontrol rutin, itu patologis yang edukasi. Untuk ekonomi, bisa dari tadi ya, pendapatan, penghasilan. Misalnya penghasilan suami tidak stabil, lalu pendapatan tambahan dari jahitan tidak menentu, kesulitan membeli makanan sehat, itu patologis. Medikal, selain dari asuransi, kita lihat dari jarak ke layanan kesehatan. Misalnya dekat, kalau dekat berarti harusnya sebagai sumber daya dalam pengelolaan penyakit dia. Tapi kalau yang patologis contohnya nggak konsisten kontrol, nggak biasa berobat sendiri, lalu tidak ada sistem pengingat jadwal obat, atau puskesmasnya sangat jauh, kliniknya sangat jauh, rumah sakitnya sangat jauh. Ini, tapi kalau dia bilang tidak punya ongkos di ekonomi. Jadi family assessment tools bukan sekedar teori, ini adalah keterampilan klinis ketika kita memahami seseorang, khususnya keluarga, untuk memahami penyakit pasien. Teknik ini juga diketahui dapat meningkatkan kepatuhan, mengurangi komplikasi, dan memperkuat hubungan dokter pasien. Oke, itu saja untuk kuliah awal di family medicine. Semoga kalian menjadi ada lebih bayangan dan dapat diaplikasikan kegiatan tutorial kalian dan juga saat nanti melakukan home visit atau ke lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.